Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas serangkaian satu berita mengenai mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Berita ini dan akan ditambah dengan 5 kali pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana kita hari ini di dalam hidup gereja perlu memiliki dasar kebenaran. Berita yang lalu menekankan bagaimana pemenang gereja di Philadelphia, mereka akan dijadikan pilar di dalam bait Allah. Pilar mengacu kepada sekelompok pemenang yang menopang kebenaran di dalam penghidupan gereja. Karena itu berita ini menekankan lebih jelas bagaimana Anda dan saya perlu mengenal kebenaran. Ini merupakan kebutuhan, keperluan kita, dan mutlak untuk kebenaran. Ini mengacu kepada sikap kita, komitmen kita, keputusan kita, dan memberitakan kebenaran ini merupakan tindakan kita. Setelah kita menerima, kita perlu menyuplaikan kebenaran ini di zaman jahat sekarang ini. Karena itu, semoga berita ini menguatkan kita semua. Berita pertama, mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan untuk mempertahankan kemutlakan kebenaran, serta mempersaksikan kebenaran di zaman dunia sekarang ini. Kebenaran-kebenaran yang dipulihkan dalam pemulihan Tuhan. Saudara-saudari, pemulihan Tuhan bukanlah satu nama organisasi atau nama sekelompok orang, tapi pemulihan Tuhan adalah Tuhan sendiri memulihkan kebenaran-kebenaran firman yang di dalam Alkitab untuk supaya semua orang boleh tahu, mengenal semua kebenaran di dalam firman. 1 Timotius pasal 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudari, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi tidak cukup diselamatkan, mereka yang sudah diselamatkan juga perlu memperoleh pengetahuan. Bahkan dikatakan bahasa aslinya adalah pengetahuan secara penuh akan kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan kebenaran-kebenaran ilahi yang disingkapkan dalam firman Allah, juga memulihkan kembali kebenaran-kebenaran yang telah terhilang, disalahpahami, dan diterapkan secara salah. Jadi pemulihan Tuhan adalah pemulihan kebenaran yang memang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi sejangka waktu karena adanya kekristenan yang telah bercampur aduk dengan ajaran manusia, dengan filsafat, sehingga kebenaran ini sempat terhilang. Maka Anda dan saya memiliki satu amanat untuk menyajikan kembali kepada kebenaran yang sudah ada. Dan kebenaran ilahi ini juga sempat terhilang. Misalnya terhilang, contohnya adalah mengenai menyeru nama Tuhan. Banyak kaum beriman, banyak orang Kristen, mereka kehilangan bagaimana manfaat di dalam menyeru nama Tuhan. Bahwa menyeru nama Tuhan juga ada di dalam Alkitab. Ada teladan yang menyeru nama Tuhan. Juga kebenaran yang disalahpahami. Seperti ekonomi Allah. Bukanlah satu pengaturan yang di luar. Tapi ekonomi Allah adalah satu kehendak rencana kekal Allah. Bagaimana Allah ingin menyalurkan dirinya kepada orang-orang pilihannya. Pun juga kebenaran yang disalahpahami. Seperti contohnya mengenai pengurapan minyak yang di dalam. Ini bukan pengurapan minyak secara luaran, tapi adalah pengurapan di dalam roh perbahuran.
Pengurapan yang membawa Anda dan saya kembali kepada kebenaran, kembali kepada pengalaman yang batini dengan Allah sendiri. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, inilah doa Tuhan Yesus supaya murid-muridnya itu dikuduskan di dalam kebenaran. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk membicarakan firman Tuhan dengan tepat. Di dalam Kolose 1 ayat 26 sampai 28, Rasul Paulus mengatakan bahwa di atas dirinya Allah telah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang sedemikianlah yang diberitakan oleh Rasul dimanapun dia berada. Terhadap kebenaran, kita perlu sikap mengenal, mutlak, menerima, membayar harga, memahami, mengalami, disusun, berjalan, menyebarkan, dan berperang ketat terhadap kebenaran. Saudara-saudari, ini semua ada di dalam firman Tuhan. Saya hanya menekankan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, bagaimana kita setelah beroleh selamat perlu memperoleh kebenaran ini dengan mencurahkan waktu, tenaga, apa yang kita miliki untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, kebenaran yang merupakan pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 juga tadi sudah dikatakan bahwa firman Tuhan adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang menunjukkan satu keketatan supaya Anda dan saya tidak kendor terhadap kebenaran, karena dengan kebenaran membawa Anda dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam selanjutnya, dalam tulisan Rasul Yohanes, kebenaran di dalam bahasa Yunani adalah aletheia, mengacu kepada semua realitas ekonomi ilahi sebagai isi dari wahyu ilahi, yaitu Allah yang adalah terang dan kasih, Kristus yang adalah kepenuhan Allah, firman Allah yang menguduskan, Roh itu yang dihembuskan sebagai hayat. Saudara-saudari, Rasul Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk bisa berdiri di atas kebenaran, khususnya terhadap persona dan pekerjaan Kristus. Bagaimana persona Kristus? Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah menjelaskan apa adanya Allah. Namun demikian sampai di ayat 14, firman ini menjadi manusia, dan di atas diri manusia, yaitu Yesus Kristus, Allah dinyatakan di dalam anugerah dan realitas. Sampai di tulisan 1 Yohanes, Yohanes juga menyajikan Allah sebagai sang terang dan kasih. Ini artinya Allah bisa kita alami, Allah bertumbuh di dalam kita, Allah bersatu dengan kita. Pun juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Dan sampai di pasal 20 ayat 22, bagaimana Tuhan Yesus yang telah melalui mati dan bangkit, dia mengembuskan dirinya sebagai roh ke dalam murid-muridnya. Dengan demikian, Rasul Yohanes bisa menegaskan bahwa Allah Tritunggal bukan sesuatu yang di luar, yang terpisah dari manusia, tetapi adalah Allah yang telah bersatu dengan manusia. Di dalam tulisan Rasul Paulus, kebenaran dinyatakan sebagai isi iman, kepercayaan. Artinya apa yang kita percayai, siapa yang kita percayai. Selanjutnya hubungan manusia dengan Allah adalah manusia yang berkontak dengan Allah, manusia yang diselamatkan oleh Allah, dan manusia yang bersatu dengan Allah, dan manusia yang mengalami pengubahan, akhirnya menjadi ekspresi kemuliaan Allah. Kesungguhan kebajikan ilahi dan kebajikan insani, hal-hal yang benar berlawanan dengan kepalsuan, kemunafikan, dan kesesatan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, untuk kesaksian itulah
aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dalam iman di sini adalah bagaimana rasul memberitakan satu kepercayaan, yaitu diri Tuhan yang patut dipercayai. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan orang dibenarkan bukan dengan perbuatan, tetapi dengan iman. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi perlulah menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Ini artinya semua kebenaran itu dinyatakan menjadi satu kebajikan. Kebajikan ilahi dinyatakan di dalam kebajikan insani. Ini juga dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 27. Bagaimana Rasul juga memerankan dirinya sebagai ibu rohani yang mengasuh, yang merawat. Ya, ini berbeda di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4. Ini adalah guru-guru palsu, yaitu mereka yang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran yang real, yang subjektif, yang bisa dinyatakan kepada setiap orang. Selanjutnya kita melihat, kita perlu mutlak untuk kebenaran dan mempertahankan kemutlakan kebenaran ilahi. Saudara-saudari, sini katakan mempertahankan. Mutlak satu hal dan mempertahankan kemutlakan ini juga hal yang lain. Saya memberikan ilustrasi seperti juara tinju. Seperti seorang yang juara tinju dunia. Begitu dia sekali memenangkan juara dunia, selanjutnya dia perlu mempertahankan kejuaraannya. Untuk mempertahankan ini, dia juga perlu berlatih keras. Dia juga berlatih, lebih keras. Untuk apa? Supaya di pertandingan selanjutnya, dia bisa mempertahankan juga kejuaraannya dia. Sama seperti juga di dalam hal ini, di dalam kemutlakan kita perlu mempertahankan kemutlakan ini. Di dalam 3 Yohanes pasal 3 Yohanes ayat 3, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Yang membuat sukacita bagi Rasul Yohanes di akhir hidupnya adalah kalau beberapa saudara yang memberikan satu kesaksian bahwa mereka hidup di dalam kebenaran. Ini adalah mempertahankan kemutlakan kebenaran ilahi. 2 Tesalonika pasal 29 sampai 10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hatilah saudara-saudari, jangan kita tergoda dengan adanya satu tanda-tanda, satu mujizat-mujizat, satu perbuatan ajaib. Kalau Anda dan saya tidak memiliki daya pembeda. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Anda dan saya perlu disusun dengan kebenaran, sehingga kita mutlak dan mempertahankan kemutlakan ini dengan menerima, mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan kita. Mutlak kepada kebenaran berarti mengesampingkan perasaan, tidak berpihak kepada ego, dibebaskan dari pembenaran diri sendiri. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24 dan 25, ini adalah Tuhan mengingatkan kepada Petrus supaya siapa yang mengikuti Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Harus mengesampingkan perasaan diri sendiri, perasaan alamiah. Di dalam 2 Yohanes ayat 10 dan 11 dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini atau tidak membawakan kebenaran, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Karena kalau kita memberi salam, kita ikut berbagian di dalam kejahatannya. Saudara-saudari,
kita perlu ada satu kemutlakan dengan mengesampingkan belas kasih alamiah. Kalau seseorang tidak di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati, maka kita jangan berbagian di dalam pergaulan dengan orang tersebut. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di zaman Hakim-Hakim, orang Israel sudah berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, tidak berdasarkan kepada diri Tuhan. Saudara-saudari, ini merupakan peringatan bagi Anda dan saya. Di dalam Kidung 606 dikatakan, lepaskanlah aku dari ego, Tuhan aku mau terbangun. Sungguh kita semua perlu dilepaskan dari pembenaran diri. Mutlak kepada kebenaran adalah menghormati kebenaran Allah, terutama di dalam firman Tuhan. Kita perlu menghormati keautentikan di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh menambah-nambahi, kita tidak boleh mengurangi. Pun juga kita harus menghormati firman Tuhan di dalam otoritas firman Allah. Kita harus membiarkan firman itu yang berbicara, firman itu yang menerangi, firman itu yang mengubah kita. Inilah kita menghormati kebenaran Allah, mengambil jalan kebenaran, pintu yang sempit, jalan salib, dan jalan hayat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan dengan jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran atau realitas, dan hayat. Saudara-saudari, hari ini dalam pemulihan Tuhan, jalan kita adalah jalan hayat, dan jalan ini kita nyatakan di dalam realitas hidup kita. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Sementara banyak orang tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Maka Anda dan saya perlu menjunjung tinggi kebenaran di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak, atau karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, jadi adalah pintu yang sesak atau pintu yang sempit, maka tidak banyak orang yang mau masuk ke dalamnya. Karena itu ada satu panggilan, Anda dan saya mau memasuki pintu yang sempit. Dalam arti kita tidak mengandalkan kebenaran kita sendiri, tapi kita mau kebenaran firman, pengalaman terhadap Allah menjadi pengalaman kita. Ini juga adalah jalan hayat. Puji Tuhan. Selanjutnya, mempertahankan kemutlakan kebenaran adalah memulihkan kebenaran objektif. Seperti fakta Alkitab. Kita perlu tahu fakta Alkitab. Lalu penciptaan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sejarah gereja. Banyak guru-guru Alkitab mengenal sejarah gereja. Tetapi ini adalah kebenaran-kebenaran yang objektif. Sedangkan kebenaran yang objektif ini adalah untuk kebenaran yang subjektif. Pun juga terutama kebenaran subjektif seperti keselamatan lengkap Allah. Saksi Kristus membangun gereja. Ini adalah kebenaran yang subjektif. Kebenaran objektif adalah kebenaran yang kita tahu. Tetapi kebenaran subjektif adalah kita mengalami, kita realitaskan di dalam hidup kita. Maka sesuatu yang ilahi, yang tidak terlihat, kalau menjadi subjektif, itu menjadi yang terlihat, yang kita alami hari demi hari. Ini bukan lagi satu pemberitaan yang di luar, tapi sudah menjadi pengalaman hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dan kitab suci ini bisa memberi hikmat. Ini artinya dari objektif menjadi yang subjektif, yang menuntun kita kepada keselamatan oleh iman. Di dalam Roma pasal 1 ayat 25 juga dikatakan kita perlu mengenal Allah sebagai pencipta kita. Ini juga mengenal Allah secara objektif. Lalu dalam Roma pasal 5 ayat 10, dari pengenalan Allah secara objektif menjadi pengenalan Allah secara subjektif, yaitu keselamatan Allah yang subjektif. Dikatakan Roma pasal 5 ayat 10, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ini mengacu kepada diri Tuhan sendiri menjadi hayat yang kita perhidupkan sehari-hari. Selanjutnya bagian ketiga, mempersaksikan kebenaran di zaman dunia ini. Saudara-saudari, di zaman dunia ini mengacu pada zaman kegelapan, ini perlulah Anda dan saya menjadi terang di dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19-20, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita esa dengan Kristus untuk mempersaksikan kebenaran di zaman dunia ini adalah berperang melawan Satan, bapa segala dusta, penguasa dunia ini, ilah zaman ini, yang membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudari, sampai poin ini, Anda dan saya yang telah disusun dengan kebenaran, memiliki satu tanggung jawab amanat, bersatu dengan Kristus untuk melawan penguasa zaman ini, yaitu berperang melawan Satan. Satan artinya penentang atau penfitnah. Kita perlu memberitakan kebenaran secara murni. Satan juga adalah bapa segala dusta. Dia awalnya telah membuat manusia jatuh dalam dosa dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Satan juga adalah penguasa dunia ini. Dalam arti dunia itu telah menjadi satu sistem di bawah kekuasaan si jahat. Dan sistem ini bisa menarik orang, sistem ini bisa membelenggu orang. Dan akhirnya menjadi ilah zaman ini. Menjadi sesuatu yang diidolakan, yang disembah. Sehingga banyak orang tertarik kepada ilah zaman ini. Dan juga Satan juga yang membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Membutakan ini berarti menyelubungi atau menyembunyikan. Sehingga orang-orang tidak percaya ini tidak bisa mengenal Tuhan. Yang mereka tahu hanyalah mengikuti di dalam kegelapan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6-9. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan Yosua supaya dia diteguhkan hatinya. Sehingga dia meneruskan amanat untuk membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Walaupun tanah Kanaan penuh dengan bangsa-bangsa Kanaan. Tapi karena Yosua memegang firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Dia mendapatkan firman Tuhan sebagai kekuatan. Dan Tuhan sendiri menjadi panglima perang. Maka Yosua bisa membawa bangsa Israel ini akhirnya mewarisi tanah Kanaan dibagikan kepada mereka. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, saudara-saudari, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah daging, tapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, bahwa kita ini adalah berasal dari Allah. Maka saudara-saudari, dengan iman yang kita miliki, kebenaran yang kita miliki, ini akhirnya menjadi satu senjata yang kuat. Supaya kita bisa mengalahkan si jahat yang telah membutakan orang-orang, kita perlu membebaskan mereka dengan memberitakan Injil, sehingga mereka bisa diselamatkan. Kita mempersaksikan kebenaran dengan tidak menjadi serupa dengan zaman ini. Tidak ditelan ataupun diperbudak oleh zaman ini. Sebaliknya, kita perlu diperbarui dalam roh pikiran kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa
penguasa dunia ini, di dalam Roma pasal 12 ayat 2, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan gaya hidup saat ini. Sebaliknya kita perlu berubah di dalam pikiran kita, diresap jenuh oleh pikiran Kristus, tidak ditelan ataupun diperbudak oleh zaman ini. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Banyak orang-orang hari ini telah diperhamba oleh dunia ini. Tetapi bagi Anda dan saya, janganlah kita sampai diperbudak oleh dunia ini. Kita perlu dibebaskan dengan, menurut Efesus pasal 4 ayat 23, kita perlu diperbarui di dalam roh pikiran kita. Kita mempersaksikan kebenaran dengan ketat. Ini adalah berikat pinggangkan kebenaran. Sebagai manusia-manusia Allah, puji Tuhan, ke dalam manusia Allah memiliki roh Allah di dalam kita, yang adalah reproduksi Kristus. Kristus melalui mati dan bangkit, Dia telah melahir ulangkan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudara Kristus. Dia adalah putra sulung, kita adalah saudara-saudaranya. Sambil memberitakan Injil damai sejahtera di zaman yang penuh kekhawatiran ini. Saudara-saudari, di zaman yang gelap ini, menjelang kedatangan Tuhan, di mana iblis dengan kekuatan yang terakhir ingin merusak manusia. Tapi Anda dan saya memiliki senjata kebenaran, firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan mereka. Di masa pandemi ini banyak orang merasa kesusahan, kekhawatiran. Maka menjadi tanggung jawab Anda dan saya, kita bersama yang telah diselamatkan, untuk terus memberitakan Injil, membantu mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di dalam di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita perlu dengan kesabaran dan pengajaran, memberitakan firman, merawat kaum beriman, sehingga mereka di masa pandemi ini, mereka tetap terjaga di dalam iman dan di dalam keadaan mereka. Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita perlu membawa kaum saleh, orang-orang di sekitar kita, membawa mereka di dalam doa, dan membawa mereka kepada Tuhan, dan juga membawa Tuhan kepada mereka di dalam satu rawatan simpati. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang mengenal kebenaran, mutlak terhadap kebenaran, dan mempersaksikan kebenaran di zaman yang gelap. Tuhan merahmati kita semua. Amin.